Puji nama Tuhan, saudaraku. Firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Ibrani pasal 10 ayat 38. Demikian firman Tuhan. Tetapi orangku benar akan hidup oleh iman. Barang siapa orang itu mengundurkan diri, aku tidak berkenan. Demikian firman Tuhan. Sekali lagi di kitab Ibrani pasal 10 ayat 38. Tetapi orangku benar akan hidup oleh iman. Apabila dia mengundurkan diri, Tuhan tidak berkenan. Jadi dari firman Tuhan ini, kita orang percaya itu harus setia sampai akhir, sampai menutup mata. Jangan sampai setengah jalan. Artinya terus sampai nafas terakhir, sampai tutup mata, kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudaraku, pribadi Tuhan Yesus Kristus yang ajaib, ya, Yesus Kristus Tuhan yang ajaib harus selalu ada di hati kita, harus ada selalu di pikiran kita, harus senantiasa kita doakan, kita perkatakan dalam kehidupan ini supaya kita mengalami kemenangan. Ya, Tuhan Yesus berkata bahwa di kitab Matius 28, kepadaku, kata Tuhan Yesus, telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Jadi Tuhan Yesus itu mempunyai kuasa di sorga, di bumi. Jadi Tuhan itu Raja semesta alam, Raja kemuliaan, Raja segala raja. Ya, Tuhan Yesus juga berkata bahwa Abraham, Bapak Abraham sebelum jadi, Tuhan Yesus sudah ada. Ya, Tuhan Yesus juga bisa mengampuni dosa. Ya, kalau kita baca di firman Allah bahwa Tuhan Yesus bisa mengampuni dosa, kita percaya yang mengampuni dosa itu hanya Tuhan Allah saja. Di kitab Wahyu, Tuhan Yesus berkata, akulah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Ya, yang awal dan tak kemudian, itu Tuhan Yesus Kristus. Jadi Tuhan Yesus Kristus Allah kita itu sanggup mengatasi persoalan manusia. Firman Tuhan berkata, adakah yang sulit bagi Tuhan? Tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Semua mudah bagi Tuhan. Jadi kita sebagai manusia kalau mengalami masalah ekonomi keuangan, datang kepada Tuhan Yesus. Mengalami sakit penyakit, datang kepada Tuhan Yesus. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Jehovah Rafa, Allah penyembuh. Masalah apapun, masalah rumah tangga, Tuhan sanggup memberikan jalan keluar. Tuhan sanggup memberikan kehidupan rumah tangga yang harmonis. Ya, jadi kebanggaan kita itu kalau kita punya Tuhan. Jangan kebanggaan kita kalau kita punya duit, punya uang. Jangan, nomor satu adalah Tuhan. Menjadi satu sukacita kita beriman, percaya kepada Tuhan bahwa kita punya Tuhan. Jadikan saudara pujian penyembahan menjadi kesukaan saudara. Jadi saya suka memuji menyembah Tuhan, saya suka baca Alkitab, saya suka bersekutu dengan Tuhan. Ya, ingat saudaraku bahwa pada masa-masa sekarang Tuhan memberikan Roh Allah, penolong yang lain. Tuhan Yesus penolong, tapi ada Tuhan Roh Kudus, penolong yang lain yang akan menolong saudara, menuntun kita dalam seluruh kebenaran, akan menghibur di saat kita ada masalah persoalan. Roh Kudus sanggup memberikan jalan keluar. Nah, sekarang kalau semuanya Tuhan yang mampu, Tuhan yang bisa, Tuhan yang mengajari kita, Tuhan yang mendidik kita, Tuhan yang menolong kita, mengapa kita tidak berharap kepada Tuhan? Cari Tuhan, datang kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, kalau ada masalah, masuk ke kamarmu, tutup pintu, berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya Tuhan akan memberikan jawaban. Kalau saudara ada kakak, adik, papa, mama, ajak juga berdoa. Ini kita ada persoalan masalah, kita hadapkan kepada Tuhan. Tuhan beri petunjuk permasalahan. Ya, saya juga punya pengalaman. Jadi pada hari Sabtu kan udah buat ada kegiatan, ya. Sekitar jam 9 akan datang tukang untuk merenovasi rumah saya.
Tapi sekitar 45 menit lagi dari jam 9.45 pagi itu saya harus besuk kunjungan kepada teman kita, punya kumpulan kaum pria. Nah oke, saya nunggu di rumah waktu itu kan. Itu sudah mau jam 9. Kok berita tukang tidak ada? Bagaimana nih? Apa saya nunggu-nunggu kalau sampai tukang datang yang untuk renovasi rumah? Kalau saya nunggu-nunggu nanti kegiatan untuk besuk, untuk kunjungan, untuk melayani Tuhan, melayani sesama tidak terkunjungi. Nah di saat kita bingung itu, kita berdoa kepada Tuhan. Berdoanya, ya Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus penolongku. Kalau kita berdoa, ya Tuhan Roh Kudus penolongku, di dalam nama Tuhan Yesus, ini saya menghadapi masalah, bagaimana nih? Di saat hampir berdekatan jam yang sama, saya harus nunggu tukang datang. Tetapi di saat yang lain saya juga harus mengunjungi bersama kawan-kawan, teman-teman, untuk mengunjungi teman yang sakit yang perlu kita kunjungi. Kegiatan yang mana? Akhirnya berdoa, lalu Tuhan jawabkan, pergilah kunjungi. Kita harus taat, nurut. Ya udah, saya berangkat, pergi aja mengunjungi teman saya. Ya teman saya dalam keadaan sakit, kasihan stroke saudaraku, kita doakan. Dan juga kita mengunjungi yang daerah berdekatan situ di perumahan. Setelah kunjungan, lalu barulah saya mendapat kabar bahwa tukang itu tidak jadi datang. Saudara lihat bahwa Allah itu ajaib, Tuhan itu luar biasa. God is the best, praise the Lord. Tuhan itu luar biasa. Coba kalau saya tadi tunggu di rumah saja, nunggu tukang datang, kegiatan yang penting untuk melayani Tuhan, untuk melayani sesama, tidak kita lakukan hanya menunggu tukang. Tapi kita nurut, taat kepada Tuhan. Ketika kita nurut kepada Tuhan, saudaraku, ternyata tukang tidak datang, tapi kita sudah melayani, mengasihi sesama. Itulah jawaban Tuhan. Luar biasa. Puji nama Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, mulai hari ini andalkan Tuhan. Firman Tuhan di kitab Yeremia 17 ayat 17 mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, tapi terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia. Manusia tidak bisa diandalkan karena manusia terbatas. Ya, tapi kalau Tuhan kita andalkan, akan menghasilkan benih-benih, bibit-bibit unggul. Allahku luar biasa, Allahku is the best. Ya, karena itu dalam kehidupan kita harus memuji Tuhan, bersyukur, memperkatakan firman Tuhan supaya kita menuai hasil yang baik dari Tuhan. Ya, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ingat selalu perjalanan dengan Tuhan itu day by day, hari demi hari berjalan bersama Tuhan. Kita percaya bahwa di depannya Tuhan memberikan berkat-berkat yang luar biasa. Tuhan akan membawa kita dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dan percaya, cari Tuhan Yesus Kristus, berharap, berseru kepadanya, Tuhan, Engkau penolongku, Engkau juru selamatku, aku mau hidup berjalan bersama Tuhan. Saudaraku, kita percaya bahwa di dalam kita ini tubuh kita bait Allah. Roh Tuhan tinggal di dalam kita, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Sang Juru Selamat. Nama Yesus berasal dari kata Yunani Yesus, artinya yang menyelamatkan, Juru Selamat, penyelamat kita. Jadi Allah, Tuhan Yesus Kristus sanggup menolong kita kebutuhan jasmani dan rohani. Saudaraku, bagi yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, terima Tuhan Yesus dan percaya Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagi yang sudah terus berjalan setia sampai akhir, sampai menutup mata, kalau pelari berlari sampai mencapai garis finish, garis akhir, sampai berhenti bernafas, tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara harus merasa, saya membutuhkan Tuhan, saya perlu Tuhan dalam hidup ini. Tidak bisa saya hidup mengandalkan kekuatan pemikiran saya, otak saya, kemampuan saya sendiri. Saudara kalau mengandalkan kekuatan manusia, saudara akan mentok sana, mentok sini.
akan banyak persoalan, muter-muter terus di situ saja. Tetapi kalau andalkan Tuhan, kita menerima rema firman Tuhan, perkataan Tuhan langsung, maka akan terjadi terobosan demi terobosan. Kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang mengasihi, penuh kasih, sayang kepada kita. Dan ingat selalu kebaikan Tuhan yang sudah kita perbuat, yang Tuhan sudah perbuat kepada kita. Kebaikan-kebaikan Tuhan. Ingatlah selalu kebaikan Tuhan dan jangan lupakan kebaikan Tuhan di masa depan kita percaya. Karena Tuhan Yesus Kristus ada gembala yang baik, kita ini sebagai domba-domba Tuhan, kita akan dituntun ke air yang tenang dan berumput hijau. Tuhanlah gembala yang baik. Jadi hati kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Saya percaya bahwa pada akhirnya Tuhan yang baik akan membawa kita kelak apabila sudah berakhir masanya di bumi ini, kita mau ke rumah Tuhan. Di mana Tuhan Yesus tinggal, disitulah kita berada. Puji nama Tuhan. Demikian firman Tuhan, percaya kepada Allah. Puji Tuhan. Amin.